Baik, Shalom. Selamat malam. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan 7 perkataan Yesus di atas kayu salib, di mana mata kuliah teologi PB1 yang dia ampun oleh Pak Jali MTH. Yang pertama perkataan Yesus di atas kayu salib terdapat dalam Lukas pasal 23 ayat 34, yaitu, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Yang kedua terambil dari Lukas pasal 23 ayat 43, "Sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama-sama aku di dalam Firdaus." Dan berikutnya dalam Yohanes pasal 19 ayat 26 sampai 27, "Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu." Yang berikutnya Matius 27 ayat 24, dan dalam kitab Markus pasal 15 ayat 34, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dalam kitab Yohanes pasal 19 ayat 28, "Aku haus." Dan perkataan yang keenam yaitu dalam Yohanes pasal 19 ayat 30, "Sudah selesai." Dalam kitab Lukas pasal 23 ayat 46, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Biasanya ketujuh perkataan ini dikategorikan sebagai perkataan 1, 4, dan 7. Yang pertama, tengah, dan terakhir. Yesus berbicara kepada Bapa. Perkataan kedua, Yesus berbicara kepada penjahat. Perkataan ketiga, Yesus berbicara kepada Maria. Sedangkan perkataan kelima dan 6 tidak secara spesifik ditujukan kepada siapapun. Nah, saya akan menjelaskan arti-arti dari perkataan Yesus di atas kayu salib, yang dimana, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Arti dari kata ini yaitu, "Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya." Dalam Lukas pasal 23 34, mereka yang menyalibkan Yesus yang tidak menyadari lingkup sepenuhnya dari apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Nah, kata mereka di sini yaitu orang-orang yang menyalibkan Yesus pada waktu itu. Nah, dalam pengertian kata berikutnya yaitu, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Yang terambil dari Lukas pasal 23 ayat 43. Dalam bagian ini Yesus meyakinkan salah satu penjahat di kayu salib bahwa ketika dia mati, dia akan bersama dengan Yesus di surga. Jaminan ini diberikan karena bahkan di saat menjelang kematiannya, si penjahat telah menyatakan imannya kepada Yesus, mengaku Yesus sebagai Mesias. Kita dapat melihatnya dalam Lukas pasal 23 ayat 42. Perkataan yang berikutnya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Nah, arti dari perkataan ini yaitu, dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kita dapat melihat dalam Yohanes pasal 19 ayat 26 sampai 27. Dalam ayat ini, sebelum kematiannya, Yesus sebagai anak yang mengasihi ibu manusiawinya memastikan agar ibunya itu ada yang mengurus. Perkataan yang berikutnya dalam Matius pasal 27 ayat 46, "Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, 'Eli, Eli, lama sabachthani.'" Arti dari kata ini yaitu, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Di sini Yesus mengungkapkan perasaannya ditinggalkan Allah Bapa ketika dosa dunia ditimpakan kepadanya, dan karena dosa begitu najis dan menjijikkan, Allah harus berpaling dari Yesus. Ketika Yesus dibuat berdosa karena kita, dia mengalami keterpisahan dari Allah Bapa untuk hanya satu kali itu saja dalam seluruh waktu keabadian atau kekekalan. Kata yang berikutnya yaitu, "Aku haus." Nah, dalam perkataan ini kita dapat melihat dalam Yohanes pasal 19 ayat 28, di sini Yesus memenuhi nubuatan mesianik dari Mazmur 69 ayat 21. Bahkan mereka memberi aku makan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur. Dengan mengatakan dia haus, Yesus meminta tentara Romawi untuk memberi dia anggur asam, yang merupakan minuman yang biasa disediakan untuk si terhukum pada saat penyaliban. Dengan menyatakan dia haus, Yesus telah menggenapi nubuat ini. Perkataan yang selanjutnya itu, sudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai."
Nah, perkataan ini artinya yaitu kita dapat melihat adalah kata-kata terakhir Yesus yang berarti bahwa penderitaannya telah selesai dan seluruh pekerjaan yang Bapaknya telah berikan kepadanya, yaitu memberitakan Injil, melakukan berbagai mukjizat dan mengerjakan keselamatan kekal bagi umatnya, telah dilakukan, telah dicapai, telah dipenuhi, hutang dosa telah lunas dibayar. Perkataan yang berikutnya yaitu lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah kata demikian ia menyerahkan nyawanya. Kita dapat lihat dalam Lukas pasal 23 ayat 46. Di sini Yesus rela menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa. Hal ini menunjukkan bahwa dia akan mati dan bahwa Allah telah menerima pengorbanannya. Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban tebusan yang tak bercacat kepada Allah. Kita dapat lihat dalam Ibrani pasal 9 ayat 14. Baik, demikian presentasi saya pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.